Seorang guru agama ditemukan tak bernyawa di gubuk-gubuk tempat persinggahan. Dengan kondisi tragis menggegerkan di lingkungan ini hingga akhirnya dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Kejadian ini sendiri terjadi di Langkat, Sumatera Utara. Seorang warga menemukan sosok jasad lelaki ditemukan di ladang kosong dekat pergubukan. Bahkan semuanya kaget dan bingung hingga tak berani menyentuh. Warga tersebut langsung lapor kepala desa dan tak lama lapor kepada pihak kepolisian. Tak lama pihak polisian datang dari sebuah langit datang ke TKP dan menyelidiki kasus ini. Membawa jasad ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan identifikasi korban. Saat itu jasad lelaki dengan kemeja putih dengan tangan panjang menggunakan kaos kaki yang ternyata mendapatkan banyak luka dan mengeluarkan cairan merah hingga tak bernyawa. Tak lama identitas korban pun ditemukan. Salah satu petugas dari Polsek nampak mengenali korban dan tak lama menanyakan kepada keluarga korban. Keluarga tak yakin langsung menelpon istri yang diduga adalah korban. Sang istri bernama Kori Komula Dewi. Saat itu sang istri mengungkapkan kalau sang suami memang sudah tak pulang semalaman. Sang istri mengaku akan melaporkan kepada keluarga dan kepada pihak yang berwajib namun ingin mencari terlebih dahulu. Pihak dari keluarga pun memberitahu Dewi tentang kecurigaan korban yang ditemukan di salah satu tempat. Hingga tak lama, Kori dengan keluarga pun langsung ke rumah sakit untuk memastikan pria yang ditemukan. Tak lama setelah ditemui ternyata benar, jasad yang ditemukan adalah Muhammad Yusuf 33 tahun, seorang pegawai negeri sipil, bekerja sebagai guru agama dan sehari-hari mengajar di salah satu SDN Kabupaten Langkat. Muhammad Yusuf sendiri baru setahun menikah dengan Kori berusia 25 tahun yang ternyata tetangga desanya sendiri. Usai dilakukan otopsi, jasad Yusuf pun dikembalikan ke keluarga dan dilakukan pemakaman. Tak lama keluarga pun langsung melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib dan mengabari pihak sekolah. Pihak dari sekolah pun nampak kaget tak percaya. Kepala sekolah dan guru-guru lain pun merasa sedih dan kehilangan Bapak Yusuf yang dinilai baik. Pihak yang berwajib pun interogasi guru-guru di sekolahan teman-teman terdekat Yusuf. Salah satu guru menyebutkan melihat istri Yusuf, Kori, sempat datang ke sekolah dengan mobil saat itu mengaku akan jalan-jalan ke Brastagi. Namun dari setelah kejadian itu Yusuf pun tak terlihat lagi di sekolah, tak ada kabar ke sekolah, tak seperti biasanya. Hingga saat itu pihak sekolah pun akan menelpon keluarga Yusuf menanyakan tentang keadaan Yusuf, namun ternyata keluarga Yusuf duluan yang mengabari tentang kondisi Yusuf yang sudah berpulang. Tak lama pihak yang berwajib pun langsung mengintai CCTV, ternyata di parkiran motor Yusuf. Tak lama dalam CCTV terlihat Kori bersama seorang lelaki membawa motor Yusuf saat Yusuf menghilang dan bahkan saat itu Yusuf pun belum ditemukan. Tak lama pihak kepolisian pun mengamankan dan interogasi Kori dimintai keterangan. Kori pun akhirnya mengakui kalau dirinya pelakunya, namun tak sendiri, bersama Gandeng 30 tahun yang ternyata Gandeng sendiri sudah dilakukan pencarian namun menghilang. Kori sendiri adalah istri yang baru dinikahi Yusuf setahun belakangan. Kori mengaku motifnya karena kesal kepada sang suami. 1 tahun menikah tak diberi gaji, hanya diberi 100 hingga 300 ribu kalau meminta. Menurut Kori dirinya tak bahagia dengan Yusuf. Di dalam pernikahan hanya berlangsung 6 bulan bahagia, namun setelah itu Kori mengaku kalau dirinya menderita. Malah Kori pun mengakui kalau dirinya mendapatkan KDRT dari sang suami Muhammad Yusuf. Berbeda dengan keterangan dari keluarga dan peri tetangga yang menyebutkan kalau Yusuf adalah lelaki yang baik, sabar dan tak pernah bermasalah. Ternyata yang membantu Kori sendiri adalah Gandeng, mantan pacar dari Kori. Sering curhat di sosial media, bahkan keduanya merencanakan permasalahan ini. Saat itu Kori dengan sang mantan pacar merencanakan untuk menghabisi Yusuf. Dimulai dengan mengajak jalan-jalan Yusuf ke pernikahan saudara di Aceh. Kori merental mobil untuk perjalanan dengan sopir mantan pacarnya sendiri yang disebutkan kepada sang suami itu adalah sopir dari rental. Menjemput Yusuf di depan Binjai Mall setelah jam 7 malam. Dalam perjalanan Yusuf tertidur, namun jam 5 subuh belum sampai, Yusuf pun akhirnya membatalkan perjalanan. Yusuf pun mengaku dirinya ada acara di sekolah dan tak bisa dibatalkan hingga akhirnya mereka putar balik kembali ke kota Yusuf. Di hari pertama Kori pun gagal menghabisi sang suami Yusuf. Tak habis akal, Kori pun kembali menjemput Yusuf dengan menyebutkan dirinya ingin jalan-jalan mumpung mobil masih dirental. Kori menjemput Yusuf dengan niat jalan-jalan ke Batu Katak. Di perjalanan di tempat yang sepi di ladang kosong pura-pura mogok. Saat itu pun Gadek, mantan pacar dari Kori, mengaku kalau dirinya sopir dan saat itu mengaku mobil mogok, dirinya pun keluar dari mobil. Sementara Yusuf yang kecapean tertidur di dalam mobil. Tanpa Yusuf tahu ternyata sang sopir alias Gandok, mantan pacar dari sang istri, mengambil tali.
mencekik dan menjerat leher Yusuf, bahkan memukul Yusuf beberapa kali hingga akhirnya Yusuf lemas. Mantan pacar dari Korrie ini pun mengeluarkan senjata tajam dan menikam Yusuf beberapa kali hingga mengembuskan napas. Perjalanan pun dilanjutkan dengan kondisi Yusuf yang sudah menjadi jasad. Saat ada jalan yang sepi di jurang itu, nampaknya dua pelaku membuang jasad Yusuf. Usai itu Korrie dengan sang mantan pacar pun meninggalkan jasad Yusuf begitu saja dan pulang ke rumah seakan tak terjadi apa-apa. Hingga semua terungkap dan Korrie pun diamankan menjalani persidangan dengan vonis 15 tahun penjara. Sementara mantan pacar dari Korrie yang sempat kabur 2 tahun akhirnya didorong pihak kepolisian saat diamankan karena melawan. Keluarga pun tak menyangka ternyata pelakunya adalah Korrie, istri Yusuf sendiri. Baru menikah 1 tahun namun ternyata nampaknya Korrie lebih memilih menghabisi sang suami. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.